Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Hasuti, salah seorang guru di SMA IT TGH Umar Klayu, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya salah satu peserta PPG Daljab tahun 2022 kategori 2. Dalam hal ini, saya akan menyajikan sebuah video peer teaching kelas 11 materi azas kontinuitas. Dalam proses kegiatan peer teaching dilengkapi dengan beberapa perangkat diantaranya RPP, media, bahan ajar, instrumen penilaian, dan LKPD. Baik, selamat menyaksikan video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Selamat pagi, Bu. Aduh, Ibu Guru masih belum mendengar semangatnya ya. Ibu Guru ulangi sekali lagi. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Selamat pagi, Bu. Itu dong, harus tetap semangat meskipun di jam-jam genting seperti ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan kegiatan doa yang akan dipimpin oleh Ketua kelas. Silahkan Hendra pimpin doanya. Oke, baik Ibu. Jadi teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian ya, satu persatu. Yang pertama untuk Uyun. Hadir, Bu. Oke, untuk Samsul. Hadir, Bu. Iya, jadi Ibu Guru sudah mengecek semuanya, ternyata kalian semua hebat, datang tepat waktu dan hadir semua di kelas Ibu. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru akan menggali kemampuan awal kalian dengan cara melakukan kegiatan pretest. Ya, untuk kegiatan pretest ini silahkan kalian buka Google Classroom yang sudah Ibu Guru kirimkan di situ. Pertanyaan ada 3 soal saja terkait materi kita. Ibu Guru berikan waktu 1 menit saja untuk menjawab pretestnya. Silahkan dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, di sini jawaban kalian sudah masuk ya untuk pretestnya. Jadi untuk pretest ini tidak apa-apa, dijawab semampunya saja dulu. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran, tapi sebelumnya Ibu Guru ingin mengetes kemampuan mengingat kalian nih. Kira-kira ada yang masih ingat tidak apa pembelajaran kita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat dan sudah belajar? Yes, Bu. Apa, Reca? Hukum Archimedes. Oh iya, hukum Archimedes. Di hukum Archimedes kita sudah membahas fenomena benda yang Tenggelam, terapung, dan melayang. Makanya masih ingat ya? Ya, Ingat, Bu. Ibu Guru lihat masih lemes semuanya ini. Ayo semangat. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas fluida dinamis. Karena sebelumnya kita sudah membahas yang fluida statis. Tetapi sebelum itu untuk bisa melihat bagaimana semangat kalian atau bagaimana manfaat dari pembelajaran hari ini, Ibu Guru akan tampilkan nih satu buah video. Silahkan kalian simak dengan seksama video tersebut. Baik. Ya, ini videonya masih loading. Ini Ibu Guru percepat ya. Ya, Bu. Nah, silakan kalian perhatikan. Baik, sudah cukup ya. Nah, sekarang Ibu Guru ingin tanya, bagaimana kecepatan air dalam video tersebut? Silakan, ada yang mau angkat tangan, boleh? Kira-kira bagaimana kecepatannya? Nanti Ibu Guru akan tunjuk nih satu persatu. Apakah Kecepatannya cepat, Bu. Itu ada siram tanaman. Kalau tidak ada siram tanaman, Bu.
Oh iya, betul. Ini jadinya kecepatan alirannya sangat kencang sekali ya. Iya, Ibu, airnya banyak sekali, Ibu. Ya, jadi ini yang kalian tonton ini nanti akan menjadi pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti apa sih konsepnya dari aliran air ini? Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Nah, tetapi sebelumnya Ibu Guru akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menganalisis pengaruh luas penampang pipa terhadap laju air dalam pipa dengan cermat. Kemudian yang kedua, menganalisis konsep debit aliran fluida dengan prinsip kontinuitas dengan teliti. Kemudian yang ketiga, menerapkan prinsip kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Dan yang keempat, membuktikan persamaan kontinuitas melalui percobaan lab virtual dan mempresentasikan secara mandiri. Nah, Ibu Guru sampaikan kegiatan garis besar kita hari ini. Nanti kalian akan praktikum dengan simulasi PET, lalu kemudian kalian akan mempresentasikan ya hasil dari praktikum kalian. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke orientasi masalah nih. Nah, sekarang Ibu Guru menampilkan ada dua gambar. Ada dua gambar yang ada di sini, ada gambar yang kiri dan juga gambar yang kanan. Ibu Guru mau tanya sama kalian nih, bagaimanakah pancaran air pada selang tersebut? Apakah sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Berbeda, Bu. Berbeda, Bu. Kenapa bisa berbeda ini anak-anak? Silahkan, kalian jawab dulu. Menurut kalian kenapa? Kalau Mungkin karena selangnya beda, atas Bu. itu lebih kencang, Ibu, daripada gambar di bawah. Iya, Hendra yang di atas atas lebih itu, kencang. Kira-kira kenapa, Hendra? Mungkin karena itu, Bu, selangnya itu lebih kecil, Bu. Kalau yang di bawah itu kan lebih besar itu, Bu, mulut selangnya, Bu. Mulut selangnya tuh, Ibu. Atas mulut dan selangnya. bawah berbeda. Jadi airnya itu, Bu. Baik. Jadi tadi ada yang jawab kalau yang atas ini mulut selangnya kecil makanya Kecil, kencang. ya. Yang bawah ini lebih besar makanya lebih lambat. Nah, untuk bisa menjawab permasalahan ini, kita akan lakukan kegiatan eksperimen kita melalui simulasi PET. Nah, Ibu Guru sudah bagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok Archimedes untuk ketuanya Samsul, kemudian yang kedua ada Pascal untuk ketuanya Uyun, dan yang ketiga Bernauli untuk ketuanya Hendra. Nah, Ibu Guru ingin menyampaikan dulu, nanti yang untuk presentasi, Ibu Guru akan minta perwakilan 1 orang dari kelompok 1, kemudian untuk menanggapi 1 orang dari kelompok 2 atau Pascal, dan yang ketiga nanti untuk memberikan kesimpulan dari percobaan kita ya, Ibu Guru akan berikan kesempatan untuk kelompok 3. Baik anak-anak, Ibu Guru akan bagikan LKPD-nya ya sekarang. Nah, sementara itu silahkan kalian atur dulu tempat duduk kalian. Baik anak-anak, Ibu Guru sudah membagikan LKPD-nya ya, sudah diterima semuanya? Sudah, Bu. Ibu. Nah, silahkan dilihat di situ di LKPD-nya. Di samping itu Ibu Guru juga sudah kirimkan di Google Classroom ya bahan ajarnya, jadi kalian boleh melakukan kajian literatur untuk menjawab LKPD ini. Silahkan sebelumnya dibaca dulu petunjuknya dan boleh deh Ibu Guru kasih kesempatan yang bertanya jika ada yang masih belum paham. Ya, karena tidak ada yang mengangkat tangan, jadi Ibu Guru anggap semuanya sudah paham ya untuk LKPD ini. Sudah, Ibu. Sudah. Seperti biasa kita bekerja di Google Classroom, kalian buka di situ Ibu Guru sudah kirimkan link untuk melakukan praktikum. Nah, ini Ibu Guru berikan pengantar. Tadi kita membahas tentang selang, ada yang lubangnya kecil dan besar. Jadi di kegiatan praktikum ini nanti kita akan melihat seperti apa sih kecepatan, hubungan kecepatan dengan besar dari mulut selang ini. Ini nanti kalian akan lakukan kegiatan praktikum ini bersama dengan teman kelompok kalian dan kalian akan menjawab LKPD yang sudah Ibu Guru bagikan. Kemudian setelah itu silahkan kalian isi. Untuk luas pipa 1 Ibu Guru sudah tentukan di sini 3,1, luas pipa 2-nya 3,1. Begitu pula yang kedua, luas pipa A1, 1 dan 2 dan seterusnya. Tugas kalian adalah mengukur kecepatan yang ada di P1 dan ada di pipa 2 serta menghitung secara analisis data besar dari debitnya Q1 dengan Q2. Silakan Ibu Guru berikan waktu 3 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan.
Baik, kalau ada yang kalian tidak paham, boleh kalian tanyakan Bu Guru, boleh kalian diskusi, kalian cari sumber di internet, dari bahan ajar, bebas ya semuanya. Kalau ada kendala dalam melakukan praktikum di simulasi PET, boleh tanya temannya, atau tanya Bu Guru. Baik, saya rasa waktunya sudah habis ya. Semua sudah jadi anak-anak atau ada yang belum? Dikerjakan sedikit, Ibu. Oke, Kami silakan. lagi 2 nomor, Bu. Siap, Ibu Guru kasih tambahan waktu ya, silakan. Selain mengisi tabel, nanti kalian juga akan mengisi pertanyaan yang ada di LKPD yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kelompok kami sudah, Bu. Baik, kelompok Yesi sudah. Nah, sekarang yang kelompok 1 bagaimana? Rini sudah? Sudah Ibu, sudah. Ya, kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2? Sudah, Uyun? Ibu? Oh, Sudah Ibu, sudah. Sudah, oke. Ya. Jangan merenung ya, tolong perhatikan ke depan. Uyun Kemudian, kebanyakan melamun, Ibu. itu dah makanya Uyun. Kelompok 3 ini mana lagi? Oh, itu belum makan, Bu, belum sarapan. Tadi katanya puasa Uyun ya. Puasa hari ini, Bu. Puasa hari Selasa Uyun. Oh, hari Rabu ini ya. Oke. Uyun. Oke, selanjutnya langsung saja ya, kita akan melakukan kegiatan presentasi hasil LKPD di depan kelas. Silakan kami minta Ibu minta kelompok 1 ya, Rini untuk melakukan presentasi. Ibu Guru stop share dulu. Baik Ibu, saya izin share screen Ibu. Baik, ini hasil diskusi dari kelompok kami berkaitan dengan percobaan asas kontinuitas menggunakan simulasi PET. Jadi, untuk percobaan pertama, kami selangnya ini tidak kami ubah. Jadi, posisinya sama seperti awal, luas pipanya adalah 3,1 dan kecepatannya ternyata setelah diukur 1,6. Dan ini adalah debit yang kami hitung berdasarkan perhitungan A kali V dapatnya 4.960 liter per sekon. Untuk pipa 2 juga sama karena pipa 2-nya tidak kami ubah. Kemudian untuk pipa 1, luas pipanya kami manipulasi jadi 1 meter kuadrat, kemudian ternyata kecepatan alirannya menjadi 4,9 dan debitnya menjadi 4.900 liter per sekon. Nah, untuk pipa 2 kami ubah menjadi 2 meter persegi, kemudian kecepatannya menjadi 2,5 dan debit pipanya menjadi 5.000. Kemudian untuk percobaan ketiga, luas pipa satunya kami ubah menjadi 2 meter persegi. Kemudian kecepatan alirannya ternyata yang terukur adalah 2,5 meter per sekon dan debitnya setelah dihitung menggunakan A kali V rumusnya mendapatkan debit 5.000. Begitu juga dengan pipa 2 ketika luas pipanya 1 ternyata kecepatan alirannya 4,9. Begitu juga pada percobaan keempat kami ubah luas pipanya menjadi 2,5. Dan kecepatan alirannya berubah menjadi 2 meter per sekon, debitnya 5.000. Nah, ini adalah analisis data berdasarkan hasil perhitungan kelompok kami. Kemudian untuk pertanyaan diskusi di sini, apakah debit pada luas penampang besar Q1 dan debit pada luas penampang kecil hasilnya sama? Ternyata ya, jawabannya hampir sama. Tadi ya, hampir mencapai 5.000 liter per sekon. Nah, bagaimana kecepatan fluida dengan luas penampang yang berbeda? Ternyata pada luas penampang kecil kami peroleh kecepatan aliran fluidanya itu menjadi lebih besar dan sebaliknya ketika luas penampang besar kecepatan aliran fluidanya menjadi lebih kecil. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana kalian mendapatkan hubungan antara besaran volume, waktu dan kecepatan dan juga luas penampang? Di sini kami dapatkan ternyata debit itu bisa dicari menggunakan rumus A kali V atau volume bagi waktu. Nah, di sini ada pertanyaan diskusi lagi, 20 liter minyak bumi mengalir
melalui sebuah pipa yang berbentuk seperti pada gambar. Jadi ada pada posisi A, B, dan C. Di manakah kecepatan aliran yang terbesar? Jadi berdasarkan percobaan tadi, aliran yang terbesar kami pilih di penampang yang kecil, yaitu pada titik C. Sedangkan di manakah kecepatan aliran yang terkecil? Itu ada pada titik A, karena luas penampang pada A ini lebih besar. Nah, apakah prinsip kontinuitas pada percobaan terbukti? Ya, menurut kami terbukti karena hasil percobaan menunjukkan luas penampang besar memiliki kecepatan aliran yang lebih kecil dibandingkan dengan luas penampang kecil. Ini sesuai dengan asas kontinuitas. Mungkin itu Ibu yang bisa kami presentasikan untuk hasil diskusi kami. Iya, terima kasih. Luar biasa kelompok 1 sudah mampu menjawab dengan baik. Tapi Ibu ingin mendengar tanggapan dari kelompok lain nih. Saya Silakan. Bu, Ya, dari siapa? kelompok 2 Ibu saya mau tanya. Ya, yang mana Ini yang hasil ditanya? iya Ibu, hasil perhitungan untuk analisis datanya untuk kelompok hasil analisisnya data dari kelompok Rini tadi itu perhitungannya berbeda ya. Kalau di kelompok kami itu hasilnya sama, Bu. Hasil perhitungannya sama. Kira-kira itu bagaimana, Bu? Baik, Rini boleh menanggapi ya bagaimana kenapa hasil Rini di sini berbeda kemudian ya sih hasilnya sama. Iya sih, yang berbeda yang mananya ya, bagian apa? Yang perhitungannya, yang debit kah? Yang debit Oh, pipa. Iya, kalau debit pipa ini kami sudah coba-coba, ternyata memang kayaknya simulasi PET ini tidak bisa membaca angka itu lebih dari 2 angka belakang koma, jadi makanya di sini ada perbedaan sedikit. Sebenarnya harusnya sama, karena memang pada percobaan kami jaga konstan itu debit itu adalah 5.000 liter per second. Jadi menurut diskusi kami, sepertinya ini simulasi tidak bisa membaca ketelitiannya itu, nah Bu, ketelitiannya ya sih. Iya, jadi makanya tadi itu kami pas lihat di hasil kami ini sama, sedangkan hasil kelompok yang Rini punya berbeda. Makanya kami tanyakan, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sudah jelas ya sih ya. Ya, jadi betul kata Rini tadi. Di simulasi PET itu tidak bisa ya 2 angka di belakang koma, sehingga ini akan berpengaruh terhadap penilaiannya. Tetapi kita lihat di sini jawabannya hampir sama ya, 49, kemudian 552 ini kita nyatakan hampir sama jadi 5. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Oke, mana semangatnya ini? Tepuk tangan dulu dong. Baik, silakan Rini untuk stop share. Kita akan lanjutkan ya untuk kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya, tadi kan Ibu Guru sudah minta kelompok 1 untuk menyimpulkan. Sekarang Ibu Guru mau minta nih kelompok 3. Kira-kira sama tidak kesimpulannya tadi? Bagaimana kelompok 3? Baik, Ibu. Jadi teman-teman saya akan menyampaikan kesimpulan hasil percobaan yang sudah kita lakukan hari ini, yaitu adalah ternyata teman-teman luas penampang itu berbanding terbalik dengan kecepatan aliran fluida. Iya, jadi luas penampang berbanding terbalik dengan kecepatan aliran fluida, Ibu. Kecepatan fluida, iya betul ya. Jadi tadi kita lihat kalau dia penampangnya kecil, kecepatannya kencang. Kalau dia penampangnya besar, kecepatannya kecil. Ya betul sekali ya untuk kelompok 3, luar biasa. Saya rasa semua sudah paham. Nah sekarang ayo bantu Ibu Guru menjawab sama-sama masalah yang sudah kita bahas tadi di awal. Ibu Guru tanya, bagaimana pancaran air pada selang? Ayo, siapa yang mau jawab? Bagaimana Ibu Guru nanti akan tunjuk nih bagaimana, ayo. Pancaran air yang A sama yang B apakah sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Berbeda, Bu. Kalau begitu, mengapa alirannya berbeda? Luas penampang tadi berbeda. Ya, betul sekali. Tadi di awal pembelajaran Hendra bilang mulutnya selangnya kecil gitu, sehingga itu yang menjadi penyebab bahwa alirannya besar yang ini. Jadi setelah kita melakukan praktikum tadi memang benar ya, terbukti azas kontinuitas terhadap apa yang ada di gambar ini. Kira-kira yang mana yang lebih deras, yang A atau yang B?
Yang A. Yang A, Bu. Yang A. Ya, oke, betul sekali ya anak-anak. Saya rasa Ibu Guru melihat kalian sudah paham terhadap konsep dari azas kontinuitas. Tapi Ibu Guru akan tetap memberikan penguatan ya. Nah, di sini Ibu Guru ingin menampilkan debit aliran fluida itu diartikan banyak volume yang melewati suatu penampang tiap satuan waktu. Artinya, tiap 1 sekon ada berapa 1 liter yang ada pada volume tersebut. Itu maksudnya debit ya. Ini bisa dirumuskan Q sama dengan A kali V atau sama dengan volume bagi T. Ingat, kalian harus bisa membedakan V kecil ini dengan V besar. V kecil ini kecepatan, V besar ini adalah volume. Nah, selanjutnya kita lihat seperti ini azas kontinuitas. Jika selangnya besar, kemudian ini kecil, ini lebih besar lagi, berdasarkan azas kontinuitas yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang dengan debit yang sama. Jadi di titik-titik ini debitnya sama semua. Nah, selanjutnya untuk persamaannya, kalian bisa melihat yang ini ya. Di sini bentuknya tabung. Ingat, apa rumus volume tabung? Luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu adalah luas penampang, tingginya itu adalah delta X-nya. Kalian bisa lihat di sini. Ya. Ini untuk kecepatannya diturunkan sehingga Q sama dengan A kali V. Kemudian kecepatan itu kan rumusnya jarak bagi waktu ya. Jarak dibagi waktu. Nah, luas penampang dengan delta X-nya, kalau dilihat di gambar ini sama dia dengan volume dari tabung ini. Sehingga didapatkan adalah volume dibagi waktu. Nah, anak-anak kita akan lihat bagaimana contoh soalnya di sini. Pipa saluran air bawah tanah memiliki bentuk seperti gambar. Jika luas penampang pipa besar adalah 5, luas penampang pipa kecil adalah 2, dan kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 15, tentukan kecepatan air pada pipa kecil. Ibu Guru ingin menyampaikan trik. Kalau kalian menjawab soal pilihan ganda, kalau di kecepatannya 15 di penampang besar, sudah pasti nanti kecepatannya kalian harus cari jawaban yang lebih besar dari 15. Ya, seperti itu. Ini kalian langsung bisa coba di bahan ajarnya, Ibu Guru sudah berikan di situ, sehingga didapatkan 37,5 meter per sekon. Seperti itu ya. Ada pertanyaan anak-anak atau sudah paham semuanya? Paham, Ibu. Sudah paham ya? Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Iya. Selanjutnya, yuk kita lihat penerapan seperti apa. Nah, ini dia. Kalian kalau misalnya mau menyiram, misalnya aliran airnya tidak kencang, ini kalian perkecil seperti ini sehingga muncullah dia hamburan air yang sangat kencang. Ini adalah salah satu penerapan dari azas kontinuitas. Begitu pula dengan yang ada di gambar ini, yaitu gambar PDAM ya, air-air yang menuju ke rumah. Kemudian ini ada das, kemudian ini juga ada tambang minyak, dan yang terakhir ini adalah gambar peredaran darah kita, di mana kalau yang di arteri ini volumenya besar, sedangkan ini volumenya kecil. Luas penampangnya kecil sehingga kecepatan alirannya akan lebih kencang. Nah, baik anak-anak, untuk bisa memperjelas kemampuan kalian, silahkan kalian kerjakan tugas. Ini di LKPD sudah ada, kalian kerjakan. Nanti kalian boleh kerjasama dengan teman yang lainnya, boleh bertanya, boleh lihat di internet. Minggu depan dikumpulkan ya. Nah, selanjutnya Ibu Guru ingin kita sama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau bantu Ibu menyimpulkan? Ayo, Samsul. Baik, Bu. Silahkan, bantu Ibu menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini ya. Ya, Bu. Jadi untuk kesimpulannya, dalam azas kontinuitas berlaku hubungan antara luas penampang dengan kecepatan aliran air. Semakin besar luas penampang benda, kecepatan aliran air semakin kecil. Dan sebaliknya. Ya, betul sekali ya. Jadi secara keseluruhan kita sudah membahas azas kontinuitas. Ternyata hubungan antara luas penampang dengan kecepatan aliran air itu
Jika dia semakin besar luas penampang, maka kecepatan alir semakin kecil. Dan jika semakin kecil luas penampang, aliran kecepatan akan semakin besar. Nah, luar biasa ya, kalian semuanya sudah paham dengan materi kita hari ini, sederhana tetapi bermakna. Nah, silahkan untuk bisa mengetahui kemampuan akhir kalian, Ibu harap kalian membuka lagi Google Classroom. Di situ ada post test evaluasi yang harus kalian jawab. Silahkan dikerjakan 1 menit dari sekarang. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Saya sudah, Ibu. Baik, luar biasa, Bu. Hendra. Pasti sudah paham, Hendra, ya? Saya sudah juga, Sudah, Ibu. Bu. Sudah dikirim, Bu. Iya, benar. Sudah masuk semua ini. Oh, nilainya hampir 90-100 ya. Berarti Ibu katakan kalian sudah paham ya. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri, Ibu Guru ingin minta refleksi pembelajaran hari ini. Nah, dari tadi yang merenung coba Ibu Guru minta Uyun. Coba bagaimana Uyun menggambarkan proses pembelajaran hari ini. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, untuk pembelajaran kali ini biasanya kalau saya puasa begini, Ibu, pembelajaran saya lemas, Bu. Tapi kalau kali ini, Bu, menarik sekali karena Ibu tampilkan dengan berbagai macam praktikum dan lain sebagainya. Saya senang sekali belajar hari ini, Bu. Semoga untuk teman berikutnya, Ibu, begini terus ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Uyun. Iya, luar biasa ya Uyun meskipun puasa tetap semangat karena adanya media simulasi PET yang menarik ini. Nah, Ibu Guru apresiasikan buat kalian semua. Luar biasa, tepuk tangan dulu semuanya. Sebelum kita akhiri, ayo. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar materi berikutnya tentang hukum Bernoulli di minggu depan. Silahkan nanti Ibu Guru akan share bahan ajarnya kalian pelajari sebelum kita memulai. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa seperti biasa. Silahkan Ketua kelasnya Hendra pimpin doa dulu. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, dengan berakhirnya doa tersebut, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan buat kalian bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari Ibu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.